bertanggung jawab dan sederhana, disiplin, adil, dan kerja keras, jujur, berani, mandiri, peduli. Mari tanamkan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Hasya Afshina Chandra. Saya bersekolah di SMP Negeri 6, Kota Tangerang, kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita seputar tentang anti korupsi. Apakah kalian tahu korupsi itu apa? Korupsi itu perbuatan tidak jujur. Korupsi merupakan musuh kita bersama yang dapat melanggar hukum dan dilarang oleh agama. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, di sini saya akan bercerita sebagai contoh dengan cerita yang berjudul Dua Sahabat dan Harta Karun. Apakah kalian siap? Baik, mari kita mulai. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah dua sahabat bernama Cahaya dan Riko. Sejak kecil mereka selalu bersama, bermain, belajar, hingga membantu warga desa bersama. Mereka berdua sering dijuluki dengan dua matahari, karena di mana ada cahaya, di situ ada Riko. Suatu sore, mereka berdua berjalan-jalan di dekat gua tua yang terkenal dengan penuh legenda. Cahaya yang penasaran masuk lebih dalam, sementara Riko menyalakan obor kecil. Cahaya lalu mengatakan, "Wah, Rik, lihat ini, seperti gulungan kertas tua." Mata mereka berbinar-binar. Mereka saling menatap dengan penuh semangat. "Wah, Cahaya, ini kesempatan kita. Mari kita cari." Lalu Cahaya berjawab dengan, "Tentu, tapi apapun hasilnya, kita bagi sama rata ya." Mereka pun berlayar menuju pulau terpencil yang tertulis di dalam peta. Setelah beberapa hari mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah peti besar yang terkubur di belakang bebatuan karang. Peti itu berisi dengan emas, permata, dan barang berharga lainnya. Cahaya berteriak dengan senang, "Rik, kita berhasil, Rik. Lihat ini." Namun, Riko memiliki ide jahat. Ia berencana untuk mengambil harta tersebut lebih banyak daripada haknya secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan Cahaya, saat Cahaya sedang bersorak gembira, Riko mengatakan dalam hati, "Kalau aku ambil bagianku lebih banyak daripada Cahaya cara diam-diam, ia takkan tahu." Malam pun tiba. Cahaya
sudah tertidur dengan pulas, sementara Riko membuka tutup petinya secara perlahan. Tiba-tiba Cahya terbangun dan melihatnya. Rick, apakah kamu sedang mengambil hartanya, Rick? Riko terkejut. Ia tidak bisa menyembunyikan kepingan emas di tangannya. Aku cuma... Ucapannya langsung dipotong oleh Cahya. Cahya lalu mengatakan, "Kamu korupsi, Rick. Kamu serakah dan curang. Kita sudah berjanji untuk berbagi adil. Kalau kamu mau seperti ini, aku pulang sendiri." Cahya lalu pulang sendiri. Riko hanya bisa terdiam saja melihat kepingan emas di tangannya yang kini sudah tak berharga. Keesokan harinya, Riko berlayar pulang. Sesampainya ia di sana, ia langsung mencari Cahya. Dengan langkah berat, Riko mengatakan, "Cah, aku minta maaf. Aku sudah dibutakan oleh keinginanku sendiri. Maafkan aku, Cahya." Cahya tersenyum dengan tipis dan mengatakan, "Sebenarnya aku kecewa, Rik. Tetapi kamu terlihat sangat menyesal. Kalau begitu, kita bagi sama rata ya, seperti janji awal." Mereka pun membagi harta tersebut secara merata di depan kepala desa dan warga desa. Sebagai bukti transparansi dan kejujuran. Jadi, pesan yang disampaikan dalam cerita itu bahwa kisah Riko dan Cahya mengajarkan kita bahwa kejujuran dan keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam persahabatan dan dalam kehidupan. Maka dari itu, kita harus memiliki sikap dan sifat adil, jujur, berani berterus terang, dan berkata apa adanya. Dengan memiliki sikap ini, kita bisa terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti